perdana dan kita mengundang beliau Bapak Ismet sebagai pembicara utama di Yogyakarta, dan harapan kami di Yogyakarta bisa membuat ledakan setelah kehadiran beliau Master Bapak Ismet Iskandar itu. Kita ketemu di ruangan Istanbul untuk menuju ke Istanbul, Turki. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar Yogyakarta? Apa kabar Yogyakarta? Ya, mudah-mudahan saya doakan sehat secara jasmani, sehat secara rohaninya, dan tentunya sehat secara kantongnya. Insya Allah. Baik, luar biasa hari ini saya dipandu MC kita yang luar biasa, seorang sosok anak muda, Mas Ridwan. Kita beri aplaus buat Mas Ridwan. Ternyata beliau juga adalah asli orang Jakarta yang tinggal di sini ya, dari Tangerang ya. Oke. Dan juga tadi kita sudah belajar dengan pembicara produk, yaitu Bapak Pak Win ya. Oke, kita beri aplaus buat Pak Win, ini sahabat saya juga di kelurahan yang lama, dan saya doakan semoga segera menjadi seorang langsung master ya Pak Win, insya Allah. Dan juga tadi dengan sahabat saya juga pembicara daripada marketing plan alias peluang bisnisnya, yaitu Bapak Lang. Kita beri aplaus buat Bapak Lang yang luar biasa telah menyampaikan kepada kita. Dan beliau ini adalah sosok figur yang pertama kali saya mendengar cerita beliau menelpon saya, bergabung dalam kondisi yang susah, dan hari ini beliau sudah melahirkan 3 orang asisten di bawahnya. Luar biasa. Artinya di sini 3 orang asisten downline-nya melewati beliau semua, dan saya doakan mudah-mudahan, kita doakan semua ya, katakan amin. Mudah-mudahan beliau pun juga menyusul menjadi asisten. Oke, dan hari ini kita sudah juga melihat bukti-bukti nyata. Ada peringkat UPI yang begitu banyak, ada peringkat beginner. Apprentice-nya belum ada kayaknya di kota Yogyakarta ya, karena apprentice-nya sudah naik barusan kemarin hari Kamis menjadi seorang asisten. Di sini yaitu Bapak Pak Yudiono, selamat, kita beri aplaus. Yang terakhir saya dengar bonus beliau di minggu kemarin ini di hari Kamis adalah 130-an kalau nggak salah. 30 juta alhamdulillah. Dan juga ada seorang sosok wanita yang saya juga kaget. Saya baru duduk tiba-tiba masuk dari pintu samping, dan muncul tiba-tiba beliau baru nyampe dari Jakarta menuju kota Yogyakarta, baru nyampe nih ya, dan beliau langsung masuk dalam ruangan ini, yaitu asisten juga Ibu Tari. Kita beri aplaus buat Ibu Tari. Dan ini power of emak-emak nih, jadi beliau semuanya rata-rata di bawah jaringan adalah para emak-emak semua, emak-emak yang luar biasa yang penghasilannya begitu dahsyat. Oke, hari ini juga saya ingin memberikan penghargaan buat Anda semuanya. Berikan aplaus yang meriah kepada Anda semuanya. Orang-orang muda berikutnya. Domisili di kota Jakarta, dan sebenarnya asli daripada saya sendiri adalah saya dari Pulau Tertimur, yaitu dari Papua. Kira-kira tampang saya kalau saya ngomong Papua masuk nggak menurut Anda? Ya. Ya, saya asli ada bapak saya orang Timur, ibu saya orang Jawa Purbalingga.
Sehingga saya lahir di kota sana. Kurang lebih 49 tahun yang lalu saya terlahir di kota Jayapura. Dan akhirnya terus mulai ke Jakarta, sekolah dan sebagainya, akhirnya menikah. Dan akhirnya hari ini saya berdomisili di kota Jakarta. Nah, teman-teman semuanya, hari ini juga saya hadir bersama anak saya yang bungsu dan istri saya, yaitu Mia Sekar Ayu, ada di belakang. Saya harus juga buat Mia. Saya akan ajak beliau berbicara di depan sebagai bukti. Nah, kalau saya gimana ya, mau cerita sedih apa cerita enak ya? Kalau mau di flashback ke belakang 10 bulan yang lalu, saya mengenal bisnis ini. Jujur Bapak Ibu, saya tidak seperti yang Anda lihat hari ini. Tidak dengan pakaian yang seperti ini, tidak dengan penghasilan yang seperti ini, bahkan muka kusut dan lain sebagainya. Karena berbicara uang gak ada Bapak Ibu. Buat merokok aja, beli rokok, saya gak punya uang. Sampai kadang-kadang rogohin celengan anak saya untuk mengambil uang 2.000, 3.000 untuk membeli rokok batangan Bapak Ibu. Itu bicara 10 bulan yang lalu. Dan ketika dalam kondisi seperti itu, benar-benar cukup agak miris dan menyedihkan. Kenapa? Karena ketika saya pada saat tidak punya duit, sebenarnya sebelumnya beliau tidak bisa melakukan sholat normal seperti orang biasa. Beliau harus sholat di kursi. Dan setiap hari saya lihat itu Bapak Ibu. Saya pernah sempat, ya udah kita ke dokter. Sampai di dokter bilang, ini Bu, ini harus dioperasi. Berapa dok? 8 juta. Ya Allah, buat makan aja susah. Cuma mau 8 juta buat tentunya istri. Saya bilang, aduh, Bapak Ibu, saya bawa pulang dengan harapan kalau ini bisa terbukti buat istri saya akan coba jalankan. Dan ketika saya bawa pulang dan istri saya menanyakan, saya cuma hanya bilang, ya nggak tahu nih, dapat informasi katanya ini produk bagus yang cuma hanya ditempel. Coba kamu tempel, siapa tahu membantu. Beliau pun tempel. Tanpa sepengetahuan saya, beliau tempel asal tempel. Yang terpenting tempel. Karena beliau masalahnya di dengkul, jadi tempelnya di dengkul. Nah, 2 hari lamanya, 3 hari lamanya, saya udah nggak nanya-nanyakan itu lagi. Tiba-tiba ketika masuk kamar, loh, kok sudah bisa sholat normal? Saya mikir, ini bener apa kayaknya? Bener deh. Udah, akhirnya saya tunggu di luar. Ketika selesai saya tanya, kamu udah gak sakit? Udah bisa sholat? Bisa. Pakai apa? Ya itu, produk-produk yang ditempel, dan kamu bawa. Gitu ya? Saya mulai mikir Bapak Ibu, kok bisa ya? Akhirnya saya mulai mencoba mencari kelinci percobaan yang lain. Setelah kelinci percobaan pertama berhasil, ya bisnis saya. Saya telepon salah satu dosen saya di kelurahan yang lama. Saya suruh ke rumah, kamu datang. Saya punya produk cukup lumayan bagus. Kamu ambil, dan saya minta tolong kamu coba cari orang di luar sana yang lagi sakit, terutama stroke yang lagi lumpuh. Kamu tempelkan dan kalau bisa kamu videokan dan kamu kasih ke saya lihat. Oke Pak, siap. Beliau datang naik motor, ambil. Dan beliau pulang, malam itu beliau cari orang dan tempelkan. Besok paginya saya dapat telepon dari beliau dan beliau mengatakan, Pak Ismet, dahsyat, luar biasa Pak, produk ini saya tempelkan pada orang yang stroke. Di mana beliau, seorang bapak, badannya tinggi gede. Beliau pada saat ditemuin itu dibopong sama 2 orang keluar dari kamar. Dan ketika duduk saya tempelkan, cuma reaksinya 1,5 jam. Bapak-bapak itu bisa berdiri, bisa mengangkat tangannya dan bisa berjalan walaupun tanpa dikasih. Saya bilang gini, kan videonya sama saya. Saya lihat, waduh, kok bisa ya? 2 kali saya beri. Terus saya pikir ini mungkin cuma sugesti saya aja. Gak mungkin. Karena sudah dipastikan kalau mungkin MLM lagi saya harus jalan. Akhirnya, Pak, saya bisa minta tolong lagi. Carikan lagi 1 orang yang kayak begitu, stroke nggak bisa jalan. Tolong tempelkan lagi. Kalau bisa yang stroke-nya sudah agak lama. Dicari lagi sama dia, ditempelkan lagi, dan telepon lagi ke saya dan kirimkan lagi video. Ini Pak hasilnya. 2 jam seorang nenek-nenek yang hampir usia 70 tahun, 4 tahun stroke, bisa jalan.
bisa jalan lagi. Bapak Ibu, mungkin yang mau saya sampaikan kepada Anda, seperti yang saya alami, pada saat itu saya sudah melihat 3 kejadian, 3 testimoni yang saya lihat di depan mata kepala saya sebagai bukti. Terus apalagi yang saya harus dustai? Apalagi yang harus saya pungkiri, Bapak Ibu? Saya selalu memohon kepada Tuhan, ya Allah, berikan saya kekuatan, berikan saya kesempatan, berikan saya peluang untuk merubah kehidupan saya yang terburuk ini, Bapak Ibu. Saya pikir, apa ini doa saya? Apa ini doa saya ya? Oke lah, kalau begitu. Saya langsung menelpon kepada orang yang mempresentasikan saya. Saya datang, dan sebelum saya datang, saya menelpon Pak Mustaqim Abbas, dan sekarang beliau jadi asisten, yaitu mungkin termasuk upline Anda, dan juga Pak Bowo, orang yang saya suruh datang untuk menempelkan. Pak Bowo, Pak Mustaqim, tolong bisa ikut saya, kita hadir untuk ketemu dengan seseorang yang memberikan saya produk itu. Mereka datang. Pak Mustaqim menelpon saya dan mengatakan, Om, ya Pak, saya mau datang Om, cuma saya kondisinya nggak punya uang. Saya punya motor cuma hanya sedikit bensin yang ada di motor. Kalau Om berkenan, bolehkah Om kalau saya datang pulangnya Om kasih uang bensin? Saya bilang, tenang Om, datang aja, uang bensin beres. Datanglah beliau naik motor dengan motor bututnya tanpa spakbor yang ada di belakang motornya karena patah, Bapak Ibu. Datanglah juga Pak Bowo beserta istrinya Ibu Lia. Kami datang ke hotel yang ada di Kebun Jeruk dan mendengarkan itu. Dan saya cuma hanya melihat Pak Mustaqim, Pak Bowo dan Bu Lia, bagaimana respon mereka. Apakah mereka yakin? Kalau mereka yakin, mereka semangat. Yes, saya juga akan semangat, Bapak Ibu. Sampai rasa percaya diri saya pun juga sudah runtuh, Bapak Ibu. Dan ketika melihat semangatnya mereka, selesai acara tersebut, keluar, saya bilang, gimana Pak Bowo, Bu Lia? Bagus? Bagus, Pak. Baik, Pak. Kita jalankan. Siap. Pak Mustaqim, gimana? Bagus? Bagus, Pak. Om, kita jalankan Om. Tapi saya belum join, Bapak Ibu. Waduh. Pada bilang bagus, bagus, bagus. Saya waduh, belum join. Gimana nih caranya? Saya tanya sama Pak Nadi, Pak, joinnya bayar apa enggak? Enggak, Pak Ismat, gratis. Ah, yang benar? Iya, gratis. Wah, saya join duluan, Pak. Saya join. Setelah itu saya masukin Pak Mustaqim, masukin Pak Bowo beserta Pak Bowo beserta istrinya. Kami jalan, Bapak Ibu. Dan ini cerita yang saya agak sedikit terlewatkan tadi. Ketika pulang, Pak Bowo pulang dan mulia, saya dan Pak Mustaqim masih di depan hotel. Pak Mustaqim menagih uang kepada saya. Om, sesuai janji Om katanya mau kasih saya uang bensin Om. Saya bilang, ya udah, nih, ambil dompet saya. Buka. Pas dibuka, cuma ada selembar-lembarnya 50.000, Bapak Ibu. Itu pun saya minta minjem dari istri saya. Dan agak sedikit maksa. Karena kata istri, ini buat makan. Udah sebentar aja pinjem. Saya akhirnya bilang, Om, ini cuma 50.000. Gimana kalau kita bagi 2, Om? Karena 50.000 kalau tukar di warung bagi 2, pasti warung nggak mau. Saya berikan rokok Samsu 2 batang, Bapak Ibu. Dan saya kasih dia 1, saya 1. Kami duduk di depan hotel sambil merokok di trotoar. Dan berhayal, Om, kalau kita jalan ini mudah-mudahan hidup kita berubah. Iya Om, harus Om berubah. Nah, disitulah semangat saya, Bapak Ibu. Ada secercah harapan di depan saya, hidup saya akan bisa berubah. Apakah ini yang dinasihatkan oleh ustadz saya bahwa Allah akan membuat Pak Ismet naik level asalkan antum ikhlas dulu menerimanya? Saya bilang, apakah ini ya? Apakah ini ya? Akhirnya kami coba untuk menjalankan. Saya dalam kondisi pada saat itu nggak punya uang, nggak bisa keluar rumah, Jakarta pandemi, lockdown dan lain sebagainya. Gimana lagi permasalahan kedua, cara menjalankannya? Saya bilang, handphone ada, otak ada, uangnya cuma sedikit-sedikit. Ya udah deh, saya sebarkan lewat informasi WA, siaran atau broadcast. Ternyata ketika saya sebarkan, di antara orang-orang yang saya sebarkan, ada yang cuma hanya jawabannya tanpa ada kata-kata dan tulisan.
Tahu ya begini? Ada juga mantap bro. Ada juga wah luar biasa. Tapi ada juga apaan tuh? Pak, ada juga ini serius. Ada video-videonya saya kirimkan. Nah, yang katakan ini serius, nah itulah yang saya tanggapi Bapak Ibu. Yang mantap bro lah, yang cuma beginilah, saya abaikan. Saya coba untuk menelpon, Bu, ada bisa saya bantu Bu? Tadi Ibu sempat menanyakan, oh iya Pak, ini kebetulan saya ada grup orang tua saya ingin tahu apakah benar itu produk seperti itu, betul? Begini, begitu, oke, bolehkah saya coba? Oh boleh, nanti saya kasih Bu. Karena kebetulan saya dikasih ada beberapa lembar dari apel saya pada saat beliau mempresentasikan saya. Jadi saya mulai masukin ke amplop, saya kirimkan ke JNE. Jadi kerjaan saya setiap hari itu pagi, siang, sore ke JNE, kirimkan per lembar lewat amplop Bapak Ibu ke Jabodetabek, ke orang-orang yang merespon WA saya. Itu kerjaan saya Bapak Ibu. Setiap hari saya mau WA akan kepada 10 orang setiap hari. Dan saya katakan mau dia lihat, mau dia baca, mau dia respon, mau nggak respon, bodoh amat, saya harus lakukan itu demi untuk anak dan istri saya. Akhirnya satu persatu ada yang merespon, memakai. Wah Pak, luar biasa terbang. Kalau saya mau beli gimana ya Pak? Oh boleh Bu, kalau mau beli Ibu nanti joinkan aja. Ibu datanya saya minta, saya buatkan. Nanti Ibu bisa melakukan pembelajaran lewat aku. Dan itu yang dilakukan, dan alhamdulillah ketika ada yang join dengan paket yang basic 2.300.000, saya belum punya uang, ada uang masuk sekitar 350.000 ke akun saya. Ada uang masuk lagi 350.000 yang join lagi, dan begitu terus dan begitu terus. Saya sendiri belum join Bapak Ibu. Jujur, join dari mana? Uang nggak punya. Akhirnya saya kumpulkan uang yang join hasil daripada bonus sponsor tadi. Saya kumpulin ada 10 orang dapat 3,5 juta. Saya tanya Glenn, boleh nggak kalau ini dipakai buat join saya? Oh boleh Pak Ismet, tinggal dipotong aja, nanti saya bantu. Akhirnya saya join dengan paket yang paling terkecil, yaitu basic. Dan alhamdulillah ketika saya join, 1 minggu kemudian Pak Mustaqim menelpon saya, Om, kata Aple, Om punya bonus udah gede. Kode dari mana? Emang tahu dari mana bonusnya gede? Ada Om, di akun 13 juta. Hah? 13 juta? Antara percaya, antara senang, antara tidak percaya, antara ini mengada-ada nih. Saya pun juga nggak tahu, buka akun, lihat bonus di mana dan sebagainya. Om, terus kalau saya ada bonus, gimana caranya ngambilnya? Telepon aja Pak Naim. Oke, siap, telepon. Pak Naim, kata Pak Mustaqim, katanya saya punya bonus, kata Pak Naim. Iya tuh, ada di akun Pak Ismet 13 juta, benar. Saya buka, mana 13 juta? Oh nggak ada. Yang ada tulis sekian ratus, tapi bentuknya di belakang ada tulisan S, terus ada garis. Ini dolar, maksudnya ini Pak? Iya, itu kalau dikalikan 14.000 itu 13 juta. Oh itu. Terus gimana caranya Pak? Ya udah Pak Ismet, sini saya yang tadi, nanti saya akan tukarkan, saya akan transfer ke Pak Ismet 13 juta. Alhamdulillah ya Allah, 1 minggu kemudian 13 juta. Rasa percaya diri saya sudah mulai muncul. Minggu kedua 20 juta. Minggu ketiga lompat dari rookie, saya cuma hanya 1 minggu, lompat langsung 1 bulan. Di minggu keempat saya naik menjadi seorang apprentice dengan penghasilan kurang lebih 47 atau 48 juta seorang apprentice. Dan minggu kelima saya 50 juta. Bapak Ibu, sebenarnya saya tidak terlalu muluk-muluk banget menginginkan penghasilan yang besar. Karena pada saat itu kondisinya istri mengatakan bahwa kamu ingat anak kita yang tua itu mau kuliah bulan April. Dia sudah lulus dan harus bayar 50 juta. Kamu caranya gimana? Kamu harus cari. Jadi di kepala saya yang ada hanya 50 juta. Gimana caranya? Saya harus bisa 50 juta bulan April. Itu yang saya katakan. Dan alhamdulillah tidak sampai bulan April, mengenal bisnis di akhir Desember, di akhir Januari, penghasilan saya 50 juta.
Dan akhirnya saya mulai rasa percaya diri, mulai menelpon teman yang lebih banyak lagi, mulai mendeklarasikan dan lain sebagainya. Akhirnya sudah mulai banyak yang muncul. Tapi sebelumnya Bapak Ibu sudah nggak punya duit pada saat menjalankan, ditambah lagi omongan, hinaan, orang yang tidak percaya dengan saya, mengintimidasi saya, banyak sekali Bapak Ibu, banyak, sehingga saya jadi orang yang benar-benar merasa terintimidasi dan tidak percaya diri. Tapi akhirnya semuanya terpatahkan sampai dengan hari ini. Dan alhamdulillah hari ini saya 50 juta itu, kasih tahu nggak ya? Seminggu 100 juta. Antara 70, 60, 80, 100. Dan terakhir bonus saya kurang lebih 500 juta kurang. Bulan ini. Bapak Ibu, alhamdulillah hidup saya berubah. Saya bersyukur sama Allah. Saya setelah melewati itu semuanya, anak saya sudah kuliah, saya bayar uang kuliah. Bahkan bukan lagi saya koskan, saya kontrakin tuh rumah baru saya, panjang dan baik. Mau puluhan juta, gak masalah, kata saya. Ambil itu rumah, saya bayar. Saya siapkan semua perabot rumah untuk anak saya. Mau beli laptop dengan puluhan juta, silakan beli. Karena kenapa? Bukan berarti saya mau pamer atau sombong, bukan mau gaya. Karena memang dari awal saya berjuang niatnya buat dia. Saya kasih, kamu mau apa? Silakan ambil. Tinggal bilang sama Bunda, bagian Menteri Keuangannya. Kalau Menteri Keuangan ACC, kalau nggak ACC ya itu terserah. Berarti bukan salah saya. Saya tugasnya cuma hanya mencari. Alhamdulillah dari bisnis ini pun saya juga bisa mengambil sebuah mobil yang dimana 3 mobil yang saya dapatkan di kelurahan yang lama semuanya hilang. Kemarin saya baru dapatkan mobil, saya ambil mobil Mercy yang terbaru E400 Special Edition. Dan itu nanti jarang lihat mobil E400 di jalanan, itu jarang sekali. Karena ini memang Special Edition dan cuma hanya di Indonesia, cuma hanya 20 unit. Saya mengambil sesuatu yang berbeda karena saya ingin memang sesuatu yang berbeda. Jelas harganya juga pasti berbeda Bapak Ibu. Saya memperbaiki rumah, kurang lebih 400 juta saya bangun dari rumah yang bocor dan sebagainya. Sekarang alhamdulillah rumah itu sudah jadi dan ya sebagai tempat persinggahan, istirahat kita yang nyaman dan sebagainya. Saya mengisi semua perabot rumah tangga rusak dan sebagainya karena kena akibat hujan tetesan, lemari penyok dan sebagainya, apalagi lemari yang pakai kayu apa namanya? Ya seperti itulah ya. Saya bilang ya udah, kamu cari suka kamu isi tuh rumah. Dan alhamdulillah rumah itu terisi dengan semua perabot yang baru, yang nilainya juga tidak murah, ratusan juta Bapak Ibu. Saya pergi, diajak sama istri, awalnya cuma hanya katanya lihat-lihat, pergi ke salah satu elektronik terbesar di Jakarta, nunjuk sana, nunjuk sini, lihat sana, lihat sini, buka sana, buka sini, akhirnya main ambil-ambil aja. Kulkas yang besarnya segede gambreng, 2 pintu dan sebagainya, harganya 20 jutaan lebih. Saya bilang ya sudah, kalau suka ambil aja. Saya lakukan itu Bapak Ibu, sekali lagi bukan ria, bukan pamer. Karena niatnya saya berjuang adalah buat mereka Bapak Ibu. Alhamdulillah mau ke situ juga. Saya mau naik mobil Mercy karena permintaan Pak Yudhoyono, bawa Mercy-nya Pak Ismet. Siap, tapi pada saat saya lagi coating Mercy-nya, di coating nano, ternyata musim hujan di Jakarta, tukangnya bilang kalau dibawa Pak, dipaksain bisa Pak. Tapi sayang coatingnya rusak karena belum kering betul. Ya udah deh, cari mobil. Saya baru beli mobil lagi Pak. Kemarin 1 hari yang lalu saya beli mobil lagi. Cuma masalahnya harus diurus. Ya sudahlah kalau begitu, memang bukan jodoh saya harus membawa mobil lagi. Belum 1 bulan, belum 2 bulan, saya beli mobil Mercy, saya beli lagi mobil Pak. Mohon maaf. Demi saya bisa untuk menunjukin sama Pak Yudhoyono permintaan beliau Bapak Ibu. Pak Yudhoyono minta maaf, saya tidak bisa membawa mobil saya, kedua mobil tersebut. Tapi hari ini saya tetap akan datang ke kota Yogyakarta. Teman-teman semuanya,
Hidup ini terasa singkat Bapak Ibu. Saya seperti bermimpi. Saya seperti tidak percaya kalau baru 10 bulan yang lalu hidup saya benar-benar terpuruk Bapak Ibu. Dihina, diintimidasi, dikucilkan Bapak Ibu. Bahkan menelpon teman pun kadang-kadang tidak diangkat. Saya tahu teleponnya lagi online, saya telepon tidak diangkat. Mungkin takut kalau saya tidak pinjam duit. Bapak Ibu, sedih rasanya. Memang kalau jadi orang kampung memang gak enak Bapak Ibu. Sangat gak enak. Tapi kalau masih ada yang merasakan nyaman menjadi orang gak punya, saya nggak tahu Anda hatinya dan pikirannya terbuat dari apa saya nggak ngerti. Tapi buat saya jujur, saya nggak enak Bapak Ibu. Nah hari ini setelah apa yang saya dapatkan, saya bersyukur sama Allah. Ini semuanya bukan karena saya hebat, bukan karena One More hebat, bukan karena siapa-siapa yang hebat, tapi ini semuanya karena Allah. Saya berjanji sama Allah, kalau saya punya, saya akan keluarkan itu untuk saya sedekahkan, untuk saya bantu anak-anak yatim, saya bantu orang-orang tidak mampu di yayasan-yayasan, kaum duafa dan sebagainya. Dan alhamdulillah saya memiliki 5 yayasan yatim piatu, tahfiz Quran, kaum duafa. Yang dimana terakhir adalah saya sedang membangun dan membeli tanah untuk membangun. Saya kasih semuanya Bapak Ibu. Dan kamu ditanya, orang semua bertanya, Pak Ismet dalam 10 bulan kenapa Pak Ismet bisa begitu cepat? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Yang saya tahu adalah ketika saya susah, saya berjanji sama Allah, saya punya rezeki sedikit, saya kasih. Punya 10.000, saya bagi kepada orang yang ada di jalanan. Punya duit 20.000, saya bagi. Dan kata Ustaz saya, bagilah atau sedekahlah ketika justru kita lagi gak punya uang. Itu amalannya luar biasa. Sedekah dan terus sampai dengan hari ini. Dan insya Allah doanya, yayasan yang sekarang saya lagi bangun juga, mudah-mudahan ini cepat selesai dan tanahnya terbeli. Walaupun tidak besar, harganya kurang lebih 110 juta. Tapi ya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai, cukuplah kita hidup susah Bapak Ibu. Cukuplah kita mewariskan kesusahan kita buat keluarga kita Bapak Ibu. Cukuplah wahai para suami, Anda membuat istri Anda menderita Bapak Ibu. Sesuai dengan janji Anda di pernikahan Anda yang pertama, Anda katakan, saya akan berikan apa? Jadinya bahagia nafkah lahir. Saatnya Bapak Ibu, saatnya Bapak-bapak para suami berikan yang terbaik buat mereka. Dan saya yakin dan percaya, kalau mereka yang ada di belakang, mereka bisa, mereka sudah membuktikan. Anda semuanya jadi bukti berikutnya Bapak Ibu. Anda jadi bukti berikutnya. Anda bahagia Bapak Ibu. Tuhan tidak berubah dan sebelumnya ketika mereka tidak mengubahnya Bapak Ibu. Siapa lagi yang mengubah hidup kita? Siapa lagi yang mengubah kehidupan keluarga kita kalau bukan kita Bapak Ibu? Insya Allah Bapak Ibu, saya mengajak Anda semuanya hari ini untuk merubah agar kehidupan Anda ke depan lebih baik. Hari ini saya mau bertanya dengan Anda, apakah Anda melihat ini sebagai sebuah peluang? Apakah kalau ini sebagai peluang Anda mau menangkap? Apakah Anda siap untuk melakukannya? Karena sukses adalah bertemunya kesiapan dan kesempatan. Saya ulangi, sukses adalah bertemunya kesiapan dan kesempatan. Ketika kesempatan ada dan Anda pun siap untuk mengambilnya, maka sukses sudah menjadi ada. Hari ini, siapa yang ingin mengambil kesempatan? Silakan yang baru pertama kali datang, Anda bisa berdiri dan silakan Anda mengambil posisi. Silakan, saya sudah memaksakan. Hidup adalah pilihan, dan itu adalah pilihan setelah sebesar Anda. Ada lagi cuma sedikit. Seperti tadi Anda bilang Anda ingin sukses, Anda ingin berubah, ini cuma hanya di mulut. Ingat Bapak Ibu, ketika apa yang kita ucapkan ini
adalah bagian daripada doa Bapak Ibu. Jangan pernah Anda katakan Anda tidak bisa, tapi jangan pernah juga Anda mengatakan Anda tidak mungkin. Karena sesuatu hanya karenamu, saya sebagai tangan Tuhan yang datang untuk memberikan secercah harapan dan keberkahan. Dan hari ini semoga saudara-saudara saya yang berdiri di depan sini semuanya, saya ulangi, yang berdiri di depan di sini semuanya diberikan sebuah kemudahan untuk mereka menjalankan dan akhirnya mereka berubah hidup seperti kami. Insya Allah. Amin. Oke, baik. Boleh silakan, ada yang mau foto? Untuk bangsa Indonesia, Bapak Ibu, dijaga hidup. Baik Bapak Ibu. Bu, makasih. Maafin ya.